Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Indasari Ritonga dengan NIM 2203200012. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan kepemimpinan agribisnis. Pada dasarnya, agribisnis bukan hanya berbicara tentang produksi pertanian semata, tetapi juga bagaimana mengelola sumber daya dan strategi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, disinilah peran kepemimpinan menjadi sangat krusial. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, banyak orang yang langsung berpikir tentang posisi formal seperti manajer, ketua kelompok tani, atau direktur perusahaan. Padahal kepemimpinan itu jauh lebih luas dari sekedar jabatan. Kepemimpinan adalah seni, kemampuan, dan proses mempengaruhi orang lain agar mampu bekerja sama menuju satu tujuan yang sama. Dalam konteks agribisnis, kepemimpinan berarti kemampuan untuk menggerakkan petani, pekerja, pengusaha, hingga mitra distribusi agar seluruh rantai nilai pertanian berjalan efektif dan berkelanjutan. Menurut Saros dan Buchatsku tahun 1996, kepemimpinan didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan yang disepakati demi kepentingan individu maupun organisasi. Artinya, seorang pemimpin agribisnis bukan hanya orang yang bisa memberi perintah, tetapi juga seseorang yang mampu membangun kesepahaman bersama. Misalnya antara petani dan pengepul, atau antara koperasi dan perusahaan pengelola hasil pertanian. Sedangkan menurut Aderson tahun 1988 menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain sedemikian rupa agar mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kepemimpinan selalu berhubungan dengan pengaruh bagaimana pemimpin mempengaruhi bawahannya, bukan dengan paksaan tetapi dengan keteladanan, komunikasi, dan visi yang jelas. Kalau kita tarik ke dunia agribisnis, misalnya dalam konteks kelompok tani di desa, pemimpin yang baik tidak hanya tahu bagaimana cara menanam atau menjual hasil panen, tetapi juga tahu bagaimana memotivasi anggotanya agar mau berinovasi. Misalnya, ketika harga pinang atau kelapa sawit turun, pemimpin kelompok harus bisa mencari solusi alternatif. Mungkin dengan mengelola produk menjadi turunan bernilai tambah atau menjalin kerjasama baru dengan pihak swasta. Inilah bentuk nyata dari kepemimpinan yang tidak hanya administratif tetapi juga inspiratif. Mari kita bahas lebih dalam makna dari kata memengaruhi dalam konteks agribisnis. Dalam kegiatan agribisnis ada banyak pihak yang terlibat: petani, tengkulak, pedagang, lembaga keuangan, pemerintah, hingga konsumen. Masing-masing punya kepentingan yang berbeda. Tugas pemimpin adalah bagaimana mengarahkan semua kepentingan itu agar bisa berjalan selaras dan produktif. Pemimpin agribisnis harus bisa menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pasar, atau antara produksi dengan kebijakan pemerintah. Kepemimpinan agribisnis juga harus berbasis nilai dan moral. Mengapa? Karena dalam dunia pertanian, kejujuran dan kepercayaan adalah modal utama. Misalnya, ketika seorang pemimpin koperasi pertanian tidak transparan soal pembagian hasil, maka kepercayaan anggota akan hilang dan koperasi bisa bubar. Karena itu, sifat kejujuran dan tanggung jawab seperti yang disebutkan dalam teori kepemimpinan klasik sangat penting untuk dijaga. Selanjutnya, mari kita lihat hubungan antara kepemimpinan dan manajemen. Banyak orang masih bingung membedakan keduanya. Manajemen lebih fokus pada pengaturan sistem, perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan. Sementara kepemimpinan lebih menekankan pada bagaimana seseorang menggerakkan manusia agar mau menjalankan sistem tersebut dengan sukarela dan semangat. Jika manajemen mengatur apa dan bagaimana, sedangkan kepemimpinan menyentuh mengapa dan siapa yang melakukannya. Dalam agribisnis, dua hal ini harus berjalan seimbang. Contohnya dalam usaha tani pinang, manajemen mengatur pembagian tugas, siapa yang menanam, siapa yang memupuk, siapa yang mengangkut hasil, tapi kepemimpinanlah yang menentukan bagaimana semangat kerja tim tetap tinggi meskipun harga jual sedang turun atau cuaca buruk. Pemimpin yang baik akan tetap bisa menjaga moral dan motivasi anggotanya.
Dalam agribisnis modern, kepemimpinan juga harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar global. Misalnya, pemimpin perusahaan agribisnis yang dulunya hanya fokus ekspor bahan mentah, kini harus bisa menggerakkan timnya untuk memanfaatkan teknologi pasca panen dan pemasaran digital. Jadi, pemimpin bukan hanya memberi arah, tetapi juga motor perubah. Mari kita refleksikan mengapa kepemimpinan menjadi kunci dalam agribisnis. Karena agribisnis adalah sistem yang kompleks, ada proses produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Jika tidak ada kepemimpinan yang kuat, sistem ini mudah goyah. Lihat saja contoh gagal panen atau konflik antar anggota kelompok tani. Biasanya bukan karena masalah teknis semata, tapi karena lemahnya kepemimpinan dalam komunikasi dan koordinasi. Selain itu, kepemimpinan dalam agribisnis juga terkait dengan kemampuan membuat keputusan strategis. Pemimpin harus bisa membaca situasi pasar, menentukan kapan waktu tanam terbaik, bagaimana mengatur modal kerja, hingga cara menghadapi resiko gagal panen. Ini semua membutuhkan keberanian dan kemampuan analisis. Salah satu contoh nyata adalah kepemimpinan di sektor koperasi susu di Jawa Barat. Para pemimpin koperasi yang sukses bukan hanya pandai mengatur administrasi, tetapi juga mampu membangun hubungan harmonis dengan peternak, menjaga kualitas produksi, dan bernegosiasi dengan perusahaan besar seperti Frisian Flag atau Indomilk. Kepemimpinan yang kuat membuat peternak merasa dihargai sehingga mereka berkomitmen menjaga kualitas susu yang dihasilkan. Dalam konteks lain, misalnya agribisnis hortikultura di dataran tinggi, kepemimpinan yang efektif bisa dilihat dari kemampuan pemimpin kelompok dalam mengatur jadwal tanam yang berbeda agar pasokan stabil di pasar. Artinya, kepemimpinan agribisnis bukan hanya tentang menginspirasi, tetapi juga tentang strategi yang berdampak langsung pada efisiensi produksi dan kesejahteraan anggotanya. Nah, kalau kita tarik kembali pada teori Saros dan Anderson tadi, terlihat bahwa kedua sama-sama menekankan pengaruh sosial. Kepemimpinan bukan sekadar kemampuan teknis, tapi seni membangun pengaruh. Pengaruh ini bisa bersumber dari keahlian, kejujuran, pengalaman, maupun karisma pribadi. Dalam dunia agribisnis, pemimpin yang punya pengalaman panjang di lapangan biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan daripada pemimpin yang hanya punya pengetahuan teoritis. Tapi di sisi lain, pemimpin juga harus terbuka terhadap inovasi. Banyak kelompok tani gagal berkembang karena pemimpinnya terlalu konservatif, tidak mau berubah atau takut mencoba hal baru. Padahal agribisnis adalah sektor yang sangat dinamis. Perubahan iklim, harga global, kebijakan pemerintah bisa berubah cepat. Maka pemimpin harus visioner, melihat ke depan, menyiapkan anggotanya menghadapi perubahan. Selanjutnya mari kita berbicara tentang karakter pemimpin agribisnis. Karakter ini sangat menentukan efektivitas kepemimpinan. Pemimpin yang sukses biasanya punya kombinasi antara integritas, empati, dan ketegasan. Integritas membuat orang percaya, empati membuat orang nyaman, ketegasan membuat orang memastikan tujuan tercapai. Tanpa ketiganya, kepemimpinan akan kehilangan arah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan agribisnis adalah proses yang kompleks dan dinamis. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki jabatan, tetapi harus punya kemampuan mempengaruhi, memberi teladan, menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Definisi Saros dan Buchatsky dan Anderson memberikan dasar yang kuat, tapi dalam praktiknya kepemimpinan agribisnis juga menuntut pemahaman konteks global, kondisi sosial ekonomi petani, dan tantangan global yang terus berubah. Kepemimpinan yang baik di bidang agribisnis bukan hanya menciptakan keberhasilan ekonomi, tetapi juga membangun kesejahteraan bersama antar petani, pengusaha, dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, masyarakat bukan hanya menjadi sektor penghasil keuntungan, tetapi juga pendorong pembangunan berkelanjutan.
Kemudian yang selanjutnya itu ada tugas kepemimpinan. Pada pembahasan sebelumnya kita telah memahami bahwa memahami makna kepemimpinan. Sekarang kita akan menelusuri lebih dalam apa sebenarnya tugas yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin, terutama dalam konteks agribisnis. Kita tahu bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberi perintah atau membuat keputusan, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin menjalankan peran dan tanggung jawabnya agar tujuan bersama bisa tercapai. Dalam dunia agribisnis, tugas kepemimpinan ini sangat luas dan menyentuh berbagai aspek, mulai dari mengatur kegiatan kerja, membangun kekompakan tim, hingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Tugas kepemimpinan dibagi menjadi dua bagian dasar. Yang pertama itu tugas yang berkaitan dengan kerja, dan yang kedua itu berkaitan dengan kekompakan kerja. Nah, berkaitan dengan tugas yang pertama, yaitu tugas yang berkaitan dengan kerja. Tugas kepemimpinan yang pertama berhubungan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan. Ini mencakup berbagai peran penting seperti mengambil inisiatif, mengatur langkah dan arah, memberikan informasi, memberikan dukungan, menjumbang pemikiran, dan mengambil kesimpulan. Kita mulai dari mengambil inisiatif. Dalam konteks agribisnis, pemimpin sering dihadapkan pada situasi yang tidak pasti, misalnya perubahan harga, cuaca ekstrim, dan kendala distribusi. Dalam kondisi seperti ini, seorang pemimpin harus cepat bertindak. Mengambil inisiatif berarti tidak menunggu instruksi dari pihak lain, tetapi berani memulai langkah yang bisa membawa perbaikan dan solusi. Contohnya, ketika kelompok tani mengalami penurunan harga pinang, pemimpin yang baik tidak hanya menunggu kebijakan pemerintah, tetapi langsung mencari alternatif, mungkin dengan menambah nilai produk melalui pengeringan, pengemasan, atau menjalin kemitraan baru dengan eksportir. Jadi, mengambil inisiatif adalah tanda bahwa pemimpin itu proaktif, bukan reaktif. Selanjutnya itu mengatur langkah dan arah. Pemimpin ibarat nahkoda kapal. Ia harus tahu kemana kapal akan berlayar, bagaimana cara mencapai tujuan itu dengan aman. Dalam agribisnis, pemimpin harus mampu merumuskan arah strategis usaha tani dan perusahaan. Misalnya, apakah akan fokus pada peningkatan produksi, efisiensi biaya, atau diversifikasi produk. Mengatur arah berarti memastikan setiap anggota tim tahu apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan mengapa itu penting. Selanjutnya, memberikan informasi. Informasi adalah kunci komunikasi dalam organisasi. Tanpa arus informasi yang jelas, anggota tim akan bekerja dalam kebingungan. Dalam kelompok tani, misalnya, pemimpin harus mampu menyampaikan informasi tentang jadwal tanam, ketersediaan pupuk, harga pasar, dan peluang kemitraan secara transparan. Pemimpin yang menutup-nutupi informasi akan menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik internal. Lalu yang selanjutnya itu memberikan dukungan. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya memerintah, tetapi juga memberi dukungan moral dan emosional kepada anggotanya. Ketika ada anggota yang gagal panen, pemimpin yang baik tidak menyalahkan, tetapi memberikan semangat dan membantu mencari solusi. Dukungan ini membangun loyalitas dan rasa kebersamaan. Dalam agribisnis yang sering diwarnai ketidakpastian, dukungan moral sangat penting agar motivasi kerja tidak turun. Selanjutnya, memberikan pemikiran. Seorang pemimpin juga harus menjadi sumber ide dan inovasi. Dalam agribisnis modern, tantangan terus berkembang, mulai dari teknologi pertanian, pemasaran digital, hingga tuntutan produk ramah lingkungan. Pemimpin yang mampu memberikan pemikiran baru akan mendorong organisasinya tetap relevan dan kompetitif. Misalnya, memperkenalkan sistem tanam organik, menerapkan pemasaran online, atau memanfaatkan limbah menjadi produk tambahan seperti pupuk kompos. Dan yang terakhir itu ada mengambil suatu kesimpulan. Setiap organisasi akan menghadapi pada banyak pendapat dan perbedaan pandangan. Nah, tugas dari pemimpin adalah menyaring semua masukan tersebut, menganalisis secara bijak, lalu mengambil keputusan akhir. Keputusan itu harus tegas,
logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam agribisnis misalnya, keputusan menentukan waktu tanam atau jenis bibit bisa berdampak besar terhadap hasil panen. Karena itu, pengambilan kesimpulan harus dilakukan dengan data dan pertimbangan yang matang. Kemudian yang kedua itu tugas yang berkaitan dengan kekompakan anggota. Sekarang kita masuk ke tugas yang kedua, yaitu tugas kepemimpinan yang berkaitan dengan kekompakan anggota. Kepemimpinan bukan hanya soal produktivitas, tetapi juga tentang membangun hubungan sosial harmonis di dalam kelompok. Tanpa kekompakan, organisasi agribisnis bisa hancur meskipun perencanaannya sempurna. Beberapa tugas dalam menjaga kekompakan antara lain mendorong, bersahabat, bersikap menerima, mengungkapkan perasaan, bersikap mendamaikan, mampu menyesuaikan pendapat, memperlancar pelaksanaan tugas, dan memberikan aturan main. Yang pertama itu mendorong dan bersahabat. Pemimpin harus menjadi motivator bagi anggotanya. Ia tidak boleh bersikap seperti penguasa yang jauh dari bawahannya. Dalam kelompok tani misalnya, pemimpin yang sering turun langsung ke lapangan dan bekerja sama dengan anggotanya akan lebih dihormati dibandingkan pemimpin yang hanya memerintah dan dari jauh. Sifat bersahabat menciptakan suasana kerja yang akrab sehingga anggota merasa nyaman untuk berpendapat dan berinovasi. Kedua itu bersikap menerima. Setiap anggota organisasi punya latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Pemimpin yang baik harus bisa menerima perbedaan itu dan memanfaatkannya sebagai kekuatan. Dalam dunia agribisnis, keanekaragaman ini bisa menghasilkan berbagai ide baru dalam pengelolaan lahan, pemasaran, maupun strategi produksi. Kemudian yang ketiga itu ada mengungkapkan perasaan. Terkadang pemimpin perlu menunjukkan sisi emosionalnya secara positif, misalnya menunjukkan rasa bangga terhadap kinerja tim atau menyampaikan rasa terima kasih setelah panen berhasil. Ini bukan kelemahan, tetapi bentuk kedekatan emosional yang memperkuat ikatan antara pemimpin dan anggotanya. Kemudian selanjutnya ada bersikap mendamaikan. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Dalam kelompok tani atau perusahaan agribisnis bisa saja terjadi perbedaan pendapat antara anggota atau antara petani dan pengelola. Disinilah pemimpin berperan sebagai mediator yang adil. Ia harus mampu menenangkan suasana, mendengarkan kedua pihak, dan mencari solusi yang win-win. Kelima, itu ada kemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat. Seorang pemimpin yang efektif tidak kaku. Ia harus terbuka untuk mengubah pendapatnya jika data dan kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dalam agribisnis, situasi bisa berubah cepat, cuaca, harga, permintaan pasar, atau kebijakan pemerintah. Pemimpin yang fleksibel akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Keenam, itu ada memperlancar pelaksanaan tugas. Tugas pemimpin juga memastikan tidak ada hambatan yang mengganggu proses kerja. Dalam praktiknya, ini bisa berupa memastikan alat pertanian tersedia, permodalan lancar, atau distribusi hasil panen yang berjalan efisien. Pemimpin yang sigap mengantisipasi hambatan akan membuat kinerja tim tetap stabil. Terakhir itu ada memberikan aturan main. Kekompakan tim tidak akan terwujud tanpa aturan yang jelas. Pemimpin harus menetapkan standar kerja, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian masalah. Dalam kelompok tani misalnya, aturan bisa berupa jadwal kerja gotong royong, sistem pembagian hasil, atau sanksi bagi anggota yang tidak aktif. Aturan ini bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga keadilan dan keteraturan. Sekarang kita mari merefleksikan peran tugas-tugas tersebut dalam konteks nyata. Dalam agribisnis modern, seorang pemimpin tidak bekerja sendirian. Ia harus mampu memimpin manusia yang memiliki beragam motivasi serta mengelola sumber daya alam yang rentan terhadap resiko. Karena itu, tugas kepemimpinan yang efektif harus mencakup aspek teknis dan sosial secara bersamaan. Bayangkan seorang pemimpin kelompok tani yang harus mengatur jadwal tanam, memantau pasokan pupuk, memastikan modal cair tepat waktu, sekaligus menjaga hubungan antar anggota tetap kompak.
Semua itu memerlukan keseimbangan antara kemampuan manajerial dan emosional. Kepemimpinan agribisnis juga menuntut kemampuan komunikasi yang kuat. Seorang pemimpin harus bisa menjelaskan tujuan, memberikan umpan balik, dan menanamkan nilai kerjasama. Kemudian komunikasi yang baik membuat anggota merasa dilibatkan dan dihargai. Jadi tugas kepemimpinan bukan hanya mengatur orang lain, tetapi juga mengelola dinamika manusia dan pekerja agar berjalan searah dengan tujuan organisasi. Dalam agribisnis, keberhasilan produksi tidak akan berarti banyak tanpa kekompakan tim. Begitu juga sebaliknya, kekompakan tidak akan sia-sia jika tidak diarahkan oleh pemimpin yang memiliki visi dan strategis yang jelas. Seorang pemimpin agribisnis yang ideal adalah mereka yang mampu menggabungkan ketegasan dalam pekerjaan dan kelembutan dalam hubungan sosial. Ia tahu kapan harus memberi perintah, kapan harus mendengarkan. Ia tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan keberlanjutan dalam usaha tani. Dengan memahami dan menjalankan seluruh tugas kepemimpinan ini secara seimbang, kita tidak hanya membangun organisasi agribisnis yang produktif, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi kepemimpinan. Secara umum, fungsi kepemimpinan mencakup berbagai kegiatan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam agribisnis, fungsi kepemimpinan sangat penting karena sektor ini melibatkan banyak pihak, beragam kepentingan, dan kondisi yang sangat dinamis. Pemimpin harus bisa menjadi penggerak utama yang memastikan seluruh sumber daya manusia, alam, modal, dan teknologi bekerja selaras. Fungsi pengambilan keputusan. Fungsi yang pertama dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Setiap organisasi, apalagi yang bergerak di bidang agribisnis, selalu dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan cepat dan tepat. Keputusan bisa bersifat strategis, seperti menentukan komoditas apa yang akan ditanam tahun depan, atau bisa juga bersifat operasional seperti kapan waktu tanam dimulai. Pemimpin yang baik harus mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan data, intuisi, serta masukan dari timnya. Dalam agribisnis, kesalahan dalam mengambil keputusan bisa berakibat fatal. Misalnya, memilih varietas bibit yang tidak cocok dengan kondisi tanah atau menjual hasil panen di waktu yang salah sehingga harga jatuh. Selanjutnya itu ada fungsi pengembangan imajinasi. Imajinasi di sini bukan berarti berandai-andai, tapi kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Pemimpin harus bisa melihat peluang di balik tantangan. Dalam agribisnis yang penuh dengan risiko cuaca, harga, dan ketergantungan pada alam, kreativitas menjadi senjata utama. Misalnya ketika lahan pertanian mulai menyempit, pemimpin bisa berimajinasi untuk mengembangkan sistem pertanian vertikal atau hidroponik. Atau ketika produk pertanian sulit bersaing di pasar ekspor, pemimpin dapat memikirkan cara mengolah produk menjadi bentuk olahan seperti keripik, minyak, atau tepung untuk meningkatkan nilai tambah. Pemimpin yang imajinatif bukan hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan organisasinya. Dalam agribisnis, imajinasi berarti keberanian menciptakan inovasi, memperbaharui cara pandang, dan membuka jalan bagi perubahan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada fungsi pendelegasian wewenang. Fungsi ini adalah pemimpin yang efektif tidak mengerjakan semua sendiri. Ia harus tahu kapan dan kepada siapa ia mempercayakan tanggung jawab. Delegasi bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kepercayaan dan efisiensi. Dalam organisasi agribisnis yang besar seperti koperasi, perusahaan perkebunan, atau kelompok tani, mustahil pemimpin mengatur semuanya sendiri. Sebagai contoh, ketua kelompok tani bisa mendelegasikan urusan keuangan kepada bendahara, urusan teknis pertanian kepada ketua bidang produksi, dan urusan pemasaran kepada tim penjualan. Dengan begitu, setiap orang merasa memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Delegasi yang baik akan meningkatkan rasa percaya diri anggota dan mempercepat proses kerja. Namun, penting diingat bahwa pendelegasian wewenang bukan berarti melepaskan tanggung jawab.
Pemimpin harus tetap melakukan kontrol dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang didelegasikan. Dalam agribisnis, di mana hasil akhir seringkali dipengaruhi banyak faktor, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Selanjutnya ada fungsi pengembangan kesetiaan bawahan. Dalam dunia kerja, terutama di sektor agribisnis yang padat tenaga kerja, loyalitas adalah kunci keberhasilan. Pemimpin harus mampu menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen dari anggota timnya. Tanpa kesetiaan, anggota akan rapuh karena anggota mudah berpindah atau tidak bekerja sepenuh hati. Kesetiaan tumbuh dari kepercayaan dan penghargaan. Ketika pemimpin memerlukan anggotanya dengan adil, transparan, dan menghargai kontribusi mereka, bawahan akan merasa dihormati dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dalam kelompok tani misalnya, anggota akan tetap setia berpartisipasi jika merasa bahwa hasil kerja dibagi secara adil dan aspirasi mereka didengar. Kesetiaan juga bisa dibangun melalui komunikasi terbuka. Pemimpin yang sering berinteraksi dengan anggotanya, mendengarkan keluhan, memberi solusi, dan menunjukkan empati akan membangun hubungan emosional yang kuat. Inilah dasar dari kerjasama jangka panjang dalam organisasi agribisnis. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu adalah fungsi pemrakarsaan dan pengendalian rencana. Pemimpin tidak hanya menjalankan apa yang sudah ada, tetapi juga menjadi penggerak munculnya gagasan baru. Ia harus mampu merancang rencana yang realistis namun visioner, dan kemudian menggerakkan seluruh tim untuk mewujudkannya. Dalam agribisnis, pemimpin sering berperan sebagai inisiator proyek. Misalnya program peningkatan produktivitas lahan, diversifikasi tanaman, atau penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. Setelah rencana dibuat, pemimpin juga harus memastikan implementasinya berjalan sesuai target. Ia perlu memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan proses agar tidak keluar dari jalur. Fungsi selanjutnya itu ada fungsi pemanfaatan sumber daya. Dalam agribisnis, sumber daya adalah hal yang sangat berharga, baik sumber daya manusia atau SDM, alam, modal maupun teknologi. Pemimpin harus mampu mengalokasikan semua sumber daya itu secara optimal agar produktivitas meningkat tanpa mengorbankan keberlanjutan. Contohnya, pemimpin kelompok tani harus tahu cara membagi lahan, tenaga kerja, dan modal agar semuanya efisien. Ia perlu memastikan bahwa tenaga kerja mendapatkan pelatihan yang cukup agar hasil kerja lebih berkualitas. Pemimpin yang bijak tidak hanya memanfaatkan sumber daya, tetapi juga menjaga dan mengembangkan untuk masa depan. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan. Setelah keputusan dibuat, tantangan berikutnya adalah memastikan keputusan itu dijalankan dengan baik. Pemimpin harus mampu menegaskan arah dan memberi semangat kepada seluruh anggota agar komitmen tetap tinggi. Pemberian dorongan atau motivasi ini sangat penting. Dalam dunia agribisnis, hasil kerja sering tidak terlihat karena bergantung pada musim tanam dan panen. Tanpa dorongan yang konsisten, anggota bisa kehilangan semangat di tengah jalan. Pemimpin yang baik akan terus memberi motivasi melalui apresiasi, contoh nyata, atau semangat kebersamaan. Fungsi kontrol dan perbaikan kesalahan. Kontrol tidak selalu berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam agribisnis, kontrol bisa berupa pengecekan kualitas produk, pemantauan penggunaan pupuk, atau evaluasi kinerja tim. Selanjutnya ada fungsi pemberian penghargaan. Penghargaan bisa dalam bentuk materi seperti bonus, insentif, atau pembagian hasil yang lebih besar. Tetapi juga bisa dalam bentuk non-materi seperti pujian, pengakuan, kepercayaan lebih besar. Dalam tanggung jawab, penghargaan membuat anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya. Fungsi selanjutnya itu ada fungsi pertanggungjawaban. Pemimpin sejati tidak hanya menikmati hasil keberhasilan, tetapi juga siap menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Dalam organisasi agribisnis ini mencakup tanggung jawab moral dan
profesional terhadap anggota mitra dan lingkungan. Selanjutnya itu ada implikasi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di sini melibatkan orang atau pihak lain. Artinya, kepemimpinan tidak bisa berdiri sendiri. Ia baru berarti ketika ada interaksi antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Pemimpin yang hebat tidak hanya memimpin dengan jabatan, tetapi juga dengan pengaruh pribadi. Dalam agribisnis, pemimpin yang benar-benar dihormati adalah mereka yang mampu mengunggah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Kata memunggah di sini penting karena pemimpin yang efektif tidak mengandalkan paksaan, tetapi membangkitkan kesadaran dan semangat dari dalam diri anggota. Dalam agribisnis, kepemimpinan yang memiliki implikasi positif biasanya berakar pada nilai-nilai moral dan etika. Beberapa nilai utama yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah yang pertama itu kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain. Kejujuran membangun kepercayaan dan kepercayaan adalah fondasi setiap organisasi. Misalnya dalam urusan pembagian hasil panen, jika pemimpin jujur, anggota akan percaya dan loyal. Tapi jika ada manipulasi, kepercayaan itu hilang organisasi bisa runtuh. Kemudian yang kedua itu adalah sikap tanggung jawab yang tulus. Pemimpin harus berani memikul konsekuensi dan setiap keputusan yang diambil dalam agribisnis. Keputusan yang salah bisa berakibat kerugian, menjadi pemimpin harus selalu bertindak dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada pengetahuan dan kompetensi. Pemimpin yang berwawasan luas dan memahami seluk-beluk agribisnis akan lebih mudah mendapatkan respek. Misalnya pemimpin memahami cara pengolahan hasil, rantai pasok, dan pemasaran agar mampu memberikan solusi nyata kepada anggotanya. Keberanian bertindak sesuai keyakinan. Dalam menghadapi tekanan entah dari pasar, pihak luar, atau situasi cuaca, pemimpin harus tetap berpegang pada prinsip dan keputusan yang diyakini benar, tentu dengan dasar data dan pengalaman. Yang kelima itu ada kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Pemimpin yang percaya diri mampu mengambil keputusan penting tanpa ragu. Namun ia juga harus mempercayai kemampuan orang lain. Dalam kelompok tani misalnya, pemimpin yang percaya pada anggotanya akan memberi mereka ruang untuk berpendapat dan berinovasi. Kemudian yang keenam itu kemampuan meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Ini adalah inti dari kepemimpinan agribisnis. Tanpa kemampuan komunikasi dan persuasi, visi agribisnis tidak akan dijalankan bersama. Pemimpin harus bisa menyampaikan ide-ide besar dengan cara yang mudah dipahami dan menginspirasi. Selanjutnya itu ada sumber dari kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin menurut French dan Raven tahun 1968. Yang pertama yaitu kita mulai dengan reward power atau kekuasaan berdasarkan penghargaan. Kita mulai dari reward power atau kekuasaan yang muncul karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan penghargaan atau imbalan. Menurut French dan Raven, bawahan akan mengikuti perintah pemimpin karena mereka percaya bahwa kepatuhan akan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Bisa berupa uang, promosi, pujian, atau bahkan pengakuan sosial. Contohnya dalam agribisnis, seorang ketua kelompok menjanjikan bonus tambahan atau akses bantuan pupuk bagi anggota yang berhasil meningkatkan produktivitas lahannya. Anggota pun akan termotivasi untuk bekerja lebih keras, bukan karena takut tetapi karena ingin mendapatkan imbalan. Namun perlu hati-hati jika pemimpin terlalu bergantung pada reward power, maka bawahan akan bekerja ketika ada imbalan. Hubungan kerja bisa menjadi transaksional bukan inspiratif. Oleh karena itu, gunakan kekuasaan ini untuk membangun motivasi jangka pendek, bukan ketergantungan. Kemudian yang selanjutnya itu ada coercive power atau kekuasaan berdasarkan hukuman. Kebalikan dari reward power adalah coercive power, yaitu kekuasaan berdasarkan kemampuan pemimpin untuk memberikan hukuman. Bawahan mengikuti pemimpin karena takut akan konsekuensi negatif, misalnya teguran, sanksi, atau kehilangan kepercayaan. Nah, dalam praktiknya, pemimpin agribisnis mungkin menggunakan kekuasaan ini untuk menjaga disiplin, misalnya memberikan peringatan kepada anggota yang tidak mematuhi jadwal tanam bersama
Namun jika digunakan berlebihan, kekuasaan ini bisa menimbulkan ketakutan, kebencian, bahkan penurunan motivasi kerja. Kemudian selanjutnya ada legitimate power atau kekuasaan formal atau sah. Jenis kekuasaan berikutnya itu legitimate power, yaitu kekuasaan yang berasal dari jabatan formal atau posisi resmi dalam organisasi. Bawahan patuh karena mereka percaya bahwa pemimpin memang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur. Contohnya, seorang kepala koperasi pertanian memiliki hak untuk membuat keputusan pembelian alat pertanian baru. Keputusan ini dihormati karena jabatan tersebut telah diberikan secara sah oleh organisasi. Namun, legitimate power ini tidak selalu cukup. Jabatan tanpa kemampuan dan integritas tidak akan bertahan lama. Kepemimpinan sejati bukan hanya soal posisi, tetapi juga soal bagaimana posisi itu dijalankan dengan tanggung jawab dan kepercayaan. Kemudian selanjutnya itu ada revenge power atau kekuasaan berdasarkan karisma dan keteladanan. Nah, jadi kekuasaan ini sangat menarik. Referent power ini atau kekuasaan yang muncul karena karisma, kepribadian atau keteladanan pemimpin. Bawahan mengikuti pemimpin bukan karena takut atau berharap imbalan, melainkan karena mereka menghormati, mengagumi, dan ingin meneladani sosoknya. Dalam agribisnis, seorang pemimpin kelompok yang selalu turun ke lapangan, bekerja sama anggota dan memperlakukan semua anggota dengan hormat akan memperoleh loyalitas yang tulus. Pengaruhnya sangat kuat, bahkan tanpa perlu ancaman dan jabatan formal. Referent power inilah yang sering menjadi ciri khas pemimpin karismatik. Namun, membangun kekuasaan jenis ini membutuhkan waktu dan konsistensi. Karena karisma sejati itu lahir dari kejujuran, empati, dan keteladanan nyata. Kemudian yang kelima itu ada expert power atau kekuasaan berdasarkan keahlian. Pemimpin dihormati karena dianggap memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang tertentu. Dalam dunia agribisnis, contohnya seorang penyuluh yang ahli dalam teknik pertanian modern. Ketika ia berbicara, petani mendengarkan bukan karena jabatan, tetapi karena mereka tahu orang ini memang tahu apa yang dia bicarakan. Nah, kekuatan jenis ini sangat efektif untuk menciptakan pengaruh jangka panjang. Namun syaratnya satu, keahlian harus terus diperbaharui. Dunia pertanian selalu berkembang, dari pupuk organik, sistem irigasi, dan hingga digitalisasi pertanian. Pemimpin yang tidak terus belajar akan kehilangan kekuasaan jenis ini seiring waktu. Nah, selanjutnya itu kita pada materi tipe-tipe kepemimpinan. Dalam teori klasik dikenal beberapa tipe pemimpin seperti yang dijelaskan dalam materi otokratis, militeristis, paternalistis, karismatis, dan demokratis. Yang pertama itu ada otokratis. Tipe otokratis. Pemimpin otokratis adalah pemimpin yang menganggap organisasi sebagai milik pribadinya. Ia mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bahwa bawahan hanya sebagai alat dan enggan menerima kritikan maupun saran. Dalam agribisnis, misalnya seorang pemilik usaha penggilingan padi yang mengatur semua hal tanpa melibatkan karyawan, mulai dari pembelian gabah, jadwal kerja, hingga penjualan hasil. Bawahan hanya diperintah tanpa kesempatan untuk memberikan masukan. Kelebihan tipe ini bisa mengambil keputusan cepat, cocok pada kondisi darurat, tapi kekurangannya tipe ini dapat menimbulkan ketakutan dan menghambat kreativitas dan menurunkan loyalitas tim. Dalam jangka panjang, organisasi seperti ini akan sulit berkembang karena semua keputusan terpusat pada satu orang. Kemudian yang selanjutnya itu ada tipe militeristis. Tipe pemimpin ini sering disamakan dengan gaya kepemimpinan dalam organisasi militer, padahal berbeda. Pemimpin militeristis menekankan pada disiplin tinggi, sistem perintah yang kaku, formalitas berlebihan, dan cenderung menolak kritik dari bawahannya. Dalam agribisnis, misalnya seorang manajer perusahaan perkebunan yang menuntut semua karyawan mengikuti instruksi secara ketat tanpa boleh membantah, bahkan atau untuk hal kecil seperti jam istirahat atau metode penanaman. Pemimpin seperti ini biasanya berhasil menjaga ketertiban, tetapi seringkali menghambat inovasi.
karyawan karena takut, bukan karena termotivasi. Akibatnya, ketika pemimpin tidak hadir, produktivitas sering menurun. Kemudian selanjutnya itu ada tipe paternalistis. Tipe ini mirip seperti seorang ayah bagi bawahannya. Penuh perhatian tapi terlalu melindungi. Pemimpin paternalistis jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan atau mengembangkan kreativitas. Contohnya dalam kelompok tani, ketua kelompok yang selalu mengatur segala hal karena masa bawahannya belum mampu, akibatnya anggota menjadi bergantung, tidak mandiri, dan sulit berkembang. Meski niatnya baik, gaya ini bisa membuat organisasi lambat beradaptasi. Kepemimpinan paternalistis efektif untuk tahap awal pembinaan, tapi perlu berubah menjadi lebih partisipatif seiring meningkatnya kemampuan anggota. Kemudian selanjutnya itu ada tipe karismatis. Pemimpin karismatis memiliki daya tarik luar biasa. Pengikutnya patuh bukan karena jabatan atau imbalan, melainkan karena kekaguman terhadap pribadi pemimpin tersebut. Ia biasanya memiliki kepribadian yang kuat, keyakinan yang tinggi, dan visi yang menginspirasi. Dalam agribisnis, sosok pemimpin karismatis sering muncul pada tokoh-tokoh lokal yang berhasil membangun usaha tani bersama dari nol, mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut bekerja sama. Namun, ada sisi resiko juga jika organisasi terlalu bergantung pada satu figur karismatik, maka ketika pemimpin itu pergi, sistem ini bisa runtuh. Karena itu penting bagi pemimpin karismatik untuk membangun sistem regenerasi agar semangat kepemimpinannya terus berlanjut. Kemudian selanjutnya ada tipe demokratis. Nah, tipe inilah yang dianggap paling ideal untuk organisasi modern. Pemimpin demokratis memandang manusia sebagai makhluk paling mulia, menghargai pendapat bawahan, dan senang bekerja dalam tim. Ia juga memberi kebebasan untuk berpendapat, bahkan untuk berbuat salah, selama kesalahan itu menjadi bahan belajar. Dalam agribisnis, pemimpin demokratis bisa kita lihat pada ketua koperasi yang melibatkan semua anggota dalam rapat, mendengarkan aspirasi petani, dan memberi ruang bagi setiap orang untuk berinovasi. Kelebihan tipe ini adalah terciptanya rasa memiliki sense of belonging dan motivasi tinggi dalam tim. Namun, pemimpin demokratis juga perlu tegas agar proses pengambilan keputusan tidak terlalu lama karena terlalu banyak kompromi. Dari 5 tipe, tadi kita belajar bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang benar-benar sempurna. Konteks organisasi, situasi, dan karakter bawahan sangat menentukan tipe kepemimpinan mana yang paling efektif. Namun dalam dunia agribisnis modern, di mana kolaborasi dan partisipasi menjadi kunci, tipe kepemimpinan demokratis dan karismatik sering menjadi kombinasi paling ideal. Pemimpin tidak hanya ditakuti dan diikuti, tetapi juga dicontoh dan dipercaya. Jadi, jadilah pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tapi juga mampu menginspirasi dan memberdayakan orang lain untuk tumbuh bersama. Selanjutnya itu ada fungsi pokok kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Menurut Hadari Nawawi, seorang pemimpin, seorang tokoh penting dalam kajian manajemen dan organisasi di Indonesia. Seorang pemimpin memiliki 5 fungsi utama, yaitu yang pertama itu ada fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, fungsi delegatif, dan fungsi pengendalian. Nah, selanjutnya itu fungsi instruktif. Fungsi instruktif berarti pemimpin berperan sebagai pemberi perintah atau arahan yang jelas. Ia mampu menentukan apa yang harus dikerjakan, bagaimana caranya, kapan waktunya, dan di mana pelaksanaannya. Contoh, dalam kelompok tani, ketua kelompok memberikan instruksi bahwa minggu depan semua anggota harus mulai menanam pinang pada lahan baru dengan jarak tanam tertentu dan jadwal kerja yang sudah ditetapkan. Tujuan fungsi ini untuk memastikan setiap orang memahami tugasnya dengan baik, sehingga tidak terjadi kebingungan atau tumpang tindih pekerjaan. Namun, penting diingat, fungsi instruktif tidak berarti pemimpin harus otoriter. Perintah yang efektif harus disertai dengan penjelasan dan komunikasi yang jelas, agar bawahan tidak merasa sekadar disuruh tetapi memahami tujuan di balik instruksi tersebut ya. Kemudian yang kedua itu ada fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif di sini adalah pemimpin bertindak sebagai pendengar dan penimbang pendapat bawahan sebelum mengambil keputusan. Pemimpin yang konsultatif menciptakan komunikasi dua arah, bukan hanya memberi perintah tetapi juga memberi masukan.
Contoh dalam agribisnis itu sebelum menentukan jadwal panen serentak, ketua kelompok tani mengundang anggotanya untuk berdiskusi, mendengarkan kondisi lahan masing-masing dan ketersediaan tenaga kerja serta prediksi cuaca. Keputusan pun diambil berdasarkan pertimbangan bersama, bukan asumsi pribadi. Manfaat fungsi ini adalah untuk meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging dan kepercayaan antara bawahan serta pemimpin anggota. Kemudian selanjutnya ada fungsi partisipatif. Dalam fungsi ini pemimpin berusaha melibatkan anggota secara aktif, tidak dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Pemimpin partisipatif percaya bahwa keberhasilan organisasi adalah hasil dari kerjasama tim, bukan individu. Contoh dalam program pengembangan agribisnis Pinang, ketua kelompok tidak hanya memberi perintah, tetapi menjaga anggota menentukan strategi pemasaran bersama, siapa yang bertanggung jawab mencari pembeli, siapa yang mengurus kemasan, dan siapa yang mengelola pencatatan hasil penjualan. Dengan cara ini, setiap anggota merasa berperan dalam keberhasilan kelompok. Kelebihan fungsi ini meningkatkan motivasi kerja, munculnya kreativitas, dan tumbuhnya rasa tanggung jawab bersama. Namun kelemahannya adalah waktu pengambilan keputusan bisa lebih lama karena banyaknya pendapat yang harus disinkronkan. Selanjutnya ada fungsi delegatif. Delegasi berarti memberikan kepercayaan dan wewenang kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tugas tertentu. Pemimpin yang menjalankan fungsi ini sadar bahwa ia tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ia harus memberikan tim yang kuat dan memberi ruang untuk bertindak. Contoh, dalam sebuah organisasi agribisnis, ketua koperasi memberi wewenang kepada bendahara untuk mengatur arus kas harian. Sementara sekretaris diberi tanggung jawab untuk mengatur laporan kegiatan bulanan. Dan pemimpin harus mengawasi dan memastikan semuanya berjalan sesuai tujuan. Delegasi bukan berarti lepas tangan. Pemimpin terus harus melakukan monitoring dan pembinaan agar kepercayaan diberikan tidak disalahgunakan. Selanjutnya itu ada fungsi pengendalian. Di sini pemimpin berperan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana serta melakukan evaluasi dan koreksi bila diperlukan. Contoh di lapangan, dalam proyek penanaman pinang bersama, ketua kelompok melakukan pemantauan rutin apakah bibit ditanam sesuai jadwal, apakah kualitas tanah sesuai standar, apakah anggaran digunakan dengan benar. Jika ditemukan masalah, pemimpin segera melakukan tindakan korektif seperti memberikan arahan ulang atau mengganti strategi. Fungsi pengendalian yang mencakup pemberian umpan balik. Pemimpin harus memberi feedback atas hasil kerja bawahan, baik berupa pujian nih untuk yang berprestasi maupun bimbingan bagi yang belum maksimal. Jadi menurut Hadari Nawawi, kelima fungsi pokok kepemimpinan seperti instruktif, konsultatif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian adalah satu kesatuan yang harus dijalankan secara seimbang. Dalam praktik agribisnis, fungsi-fungsi ini membantu pemimpin untuk menjalankan organisasi dengan efektif, menjaga keharmonisan hubungan kerja, meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota. Kepemimpinan bukan sekedar soal memberi perintah, tetapi juga mendengarkan, melibatkan, mempercayai, dan mengarahkan dengan hati. Semakin seimbang kelima fungsi ini diterapkan, semakin besar pula peluang organisasi untuk mencapai keberhasilan bersama. Selanjutnya itu ada level dan keterampilan pemimpin yang perlu dimiliki pemimpin. Setiap organisasi, baik perusahaan, koperasi maupun kelompok tani memiliki struktur kepemimpinan yang berlapis. Ada pimpinan puncak, pemimpin menengah, dan pemimpin tingkat bawah. Masing-masing level ini memiliki tanggung jawab, tantangan, dan keterampilan yang berbeda. Dalam dunia agribisnis, memahami perbedaan ini sangat penting agar setiap pemimpin bisa menjalankan perannya dengan efektif tanpa tumpang tindih dan dengan komunikasi yang solid dari atas ke bawah. Menurut teori yang level yang pertama itu level top leader atau top management. Pemimpin di level ini berada di puncak organisasi, contohnya direktur utama perusahaan, ketua koperasi, dan kepala dinas pertanian. Mereka adalah pengambil keputusan strategis, orang-orang yang menentukan arah masa depan organisasi.
Tugas utama level ini adalah berpikir konseptual. Mereka harus mampu melihat gambaran besar kemana organisasi akan bergerak 5-10 tahun ke depan, bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan pasar global, bagaimana memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Contoh, seorang direktur perusahaan ekspor pinang harus bisa membaca tren pasar dunia, apakah permintaan pinang di India dan Timur Tengah akan meningkat atau menurun, bagaimana kebijakan ekspor pemerintah mempengaruhi harga jual, bagaimana strategi menjaga kualitas agar produk tetap kompetitif. Untuk menjalankan fungsi ini, keterampilan konseptual menjadi kunci pemimpin. Top harus mampu merumuskan visi dan misi organisasi, mengembangkan strategi jangka panjang, menginspirasi semua level agar berjalan ke arah yang sama. Selain itu, mereka juga perlu memiliki kemampuan komunikasi publik, diplomasi, dan pengambilan keputusan yang berani namun bijaksana. Kemudian level yang kedua itu ada level middle leader atau middle management. Level kedua adalah middle management, yaitu pemimpin di tingkat menengah. Contohnya manajer keuangan, manajer produksi, atau kepala divisi dalam perusahaan agribisnis. Tugas mereka adalah menjabarkan visi dan strategi dari top leader ke dalam rencana yang lebih operasional. Mereka menjadi jembatan antara pemimpin puncak dan pelaksana ke lapangan. Contoh, jika top leader menerapkan visi menjadi koperasi petani pinang terbaik di Aceh Utara dalam 5 tahun, maka middle leader harus memecahkan menjadi langkah nyata seperti meningkatkan produktivitas 10% per tahun, melatih petani tentang pengendalian hama terpadu, membentuk tim pemasaran digital untuk memperluas jangkauan produk. Fokus utama middle leader adalah pengorganisasian dan koordinasi. Mereka harus mampu bekerja sama lintas divisi, memahami aspek teknis seperti manajerial, menjaga motivasi bawahannya. Keterampilan yang dibutuhkan di level ini meliputi keterampilan teknis, memahami pekerjaan yang dilakukan bawahan, keterampilan konseptual, menerjemahkan visi pimpinan, dan keterampilan hubungan manusia atau human relationship skill untuk membangun kerja tim yang solid. Selanjutnya itu ada lower leader atau lower management. Level ketiga adalah lower leader, contohnya supervisor lapangan, mandor kebun, ketua kelompok tani, atau penyedia gudang hasil pertanian. Mereka berada di garis depan orang-orang yang paling dekat dengan proses teknis dan bawahan langsung. Keterampilan utama yang diperlukan di level ini adalah keterampilan teknis atau technical skill. Technical skill berarti kemampuan untuk memahami, menguasai, dan melaksanakan pekerjaan teknis dengan baik. Seorang pemimpin lapangan harus tahu bagaimana cara kerja mesin pengering pinang, bagaimana cara memeriksa kadar air, dan bagaimana menjaga kualitas hasil panen. Contoh, seorang ketua kelompok tani harus mampu menunjukkan kepada anggota cara menanam bibit pinang yang benar, cara memupuk sesuai dosis, dan cara mengatasi hama. Jika ia tidak paham secara teknis, maka bawahannya akan kehilangan kepercayaan. Namun, keterampilan teknis saja tidak cukup. Pemimpin di lapangan juga harus punya kemampuan komunikasi sederhana agar bisa menjelaskan perintah dari atasan dengan jelas dan memotivasi anggota tim dengan bahasa yang mudah dipahami. Dalam dunia agribisnis, hal ini sangat penting karena organisasi pertanian terdiri dari berbagai tingkatan kerja mulai dari petani lapangan hingga manajer ekspor. Semakin tinggi posisi kita, maka semakin besar tanggung jawab untuk berpikir sistematik, menginspirasi orang lain, dan membuat keputusan yang berdampak luas. Setiap level membutuhkan keterampilan berbeda, tetapi juga tujuannya sama, mencapai kesejahteraan bersama melalui pertanian yang maju dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama itu hanya memerintah. Ciri pertama dari pemimpin yang tidak ideal adalah hanya tahu memerintah tanpa memberi teladan. Pemimpin seperti ini merasa tugasnya selesai setelah memberi instruksi tanpa mau turun tangan, mendengarkan masukan, dan memberikan dukungan nyata. Contoh, dalam kelompok tani, seorang ketua hanya datang saat rapat, memberi perintah untuk menanam pinang sesuai jadwal, lalu pergi. Ia tidak tahu bagaimana kondisi lahan dan kesulitan yang dihadapi anggota. Akibatnya, anggota merasa tidak dihargai, semangat kerja turun, dan kepercayaan terhadap pemimpin pun hilang. Pemimpin sejati harus mengarahkan dan mendampingi, bukan sekedar memerintah. Selanjutnya itu jarang berdiskusi.
Pemimpin yang tidak ideal jarang membuka ruang dialog. Ia mengambil keputusan sendiri, menutup telinga terhadap saran, dan menganggap pendapat bawahannya tidak penting. Contoh, ketika harga jual hasil panen turun, seorang ketua koperasi langsung menetapkan harga baru tanpa berdiskusi dengan anggotanya. Hasilnya, sebagian anggota menolak menjual melalui koperasi karena merasa tidak dilibatkan. Kemudian selanjutnya itu tidak memberikan kepercayaan. Pemimpin seperti ini cenderung micromanaging atau mengontrol setiap detail tanpa mendelegasikan dan selalu curiga terhadap kemampuan orang lain. Contohnya, seorang manajer produksi di pabrik pengolahan pinang menolak memberi wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan kecil seperti penjadwalan mesin. Akibatnya, proses menjadi lambat dan tim kehilangan motivasi. Selanjutnya itu tidak memberikan pujian dan apresiasi. Pemimpin yang tidak ideal sering menganggap keberhasilan adalah hal yang biasa dan hanya fokus pada kesalahan. Padahal penghargaan adalah bahan bakar motivasi. Contoh, dalam program peningkatan hasil tani, anggota yang berhasil meningkatkan produktivitas tidak mendapatkan pengakuan apapun. Padahal satu ucapan kerja bagus dari pemimpin bisa meningkatkan semangat seluruh tim. Ciri selanjutnya itu sering menimbulkan konflik. Pemimpin yang tidak ideal kadang tanpa sadar menjadi sumber konflik, baik karena sikap pilih kasih, komunikasi yang buruk, atau kebijakan yang tidak adil. Contoh, dalam koperasi pertanian, ketua hanya memberi bantuan pupuk kepada anggotanya yang dekat secara pribadi, sementara yang lain diabaikan. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan perpecahan dalam kelompok. Kemudian ciri selanjutnya itu tidak terbuka. Keterbukaan adalah kunci kepercayaan. Pemimpin yang tidak transparan, terutama dalam hal keuangan dan pengambilan keputusan, cepat kehilangan legitimasi. Contoh, ketua kelompok tani tidak pernah menjelaskan laporan keuangan dari hasil penjualan bersama. Anggota mulai curiga dan akhirnya kelompok bubar karena hilangnya rasa percaya. Selanjutnya itu tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang tidak ideal sering menyalahkan orang lain ketika terjadi kegagalan. Ia tidak mau mengakui kesalahannya dan sembunyi di balik alasan. Contoh, proyek penanaman gagal karena salah perencanaan. Tapi ketua menyalahkan petani karena dianggap tidak mengikuti arahan, padahal arahan itu sendiri tidak realistis. Selanjutnya itu tidak memiliki visi. Tanpa visi, pemimpin hanya berjalan tanpa arah. Ia sibuk mengurus hal-hal kecil tapi lupa pada tujuan besar organisasi. Contoh, koperasi fokus pada laporan keuangan harian tapi tidak pernah memikirkan bagaimana meningkatkan daya saing untuk pinang di pasar global. Hasilnya koperasi stagnan dan kehilangan momentum. Selanjutnya itu tidak bisa memimpin diri sendiri. Bagaimana seorang bisa memimpin orang lain jika ia tidak memimpin dirinya sendiri? Pemimpin yang tidak disiplin, emosional, dan tidak konsisten akan sulit dipercaya. Contoh, ketua kelompok tani sering datang terlambat, menunda rapat, dan berbicara kasar kepada anggota. Akhirnya, orang kehilangan rasa hormat kepadanya. Pemimpin harus menjadi teladan. Kedisiplinan, kesabaran, dan integritas adalah bentuk kepemimpinan terhadap diri sendiri. Ke-10 itu ada menyalahkan sumber daya. Ciri serius lainnya adalah penyalahgunaan sumber daya. Pemimpin yang tidak ideal menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi bukan kepentingan bersama. Contoh, dana bantuan bibit untuk kelompok tani dialihkan untuk kepentingan pribadi pemimpin. Pelaku seperti ini menghancurkan moral dan kepercayaan seluruh anggotanya. Pemimpin adalah amanah. Begitu kepercayaan disalahgunakan, reputasi tidak mudah dipulihkan. Dari seluruh ciri tadi, kita bisa simpulkan bahwa pemimpin yang tidak ideal bukan hanya gagal mengelola organisasi, tetapi juga gagal mengelola hubungan manusia. Pemimpin yang baik bukanlah yang sempurna, tapi yang mau belajar dari kesalahan, terbuka terhadap kritik, dan berani memperbaiki diri. Dalam dunia agribisnis, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas lahan, bibit, dan modal, tetapi juga oleh kualitas pemimpin. Karena kepemimpinan yang baik akan menumbuhkan kerjasama, semangat, dan kepercayaan. Hal-hal yang menjadi fondasi keberhasilan usaha bersama. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah kepemimpinan agribisnis merupakan proses mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu maupun kelompok dalam bidang pertanian agar dapat mencapai tujuan bersama secara efektif,
efisien, dan berkelanjutan. Seorang pemimpin agribisnis dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial, sosial, dan etika yang kuat agar mampu mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan tepat. Berdasarkan teori French dan Raven, kekuasaan pemimpin bersumber dari 5 aspek, yaitu kemampuan memberi penghargaan, kemampuan memberikan hukuman, wewenang formal, karisma dan keteladanan pribadi, dan keahlian. Selain itu, berbagai tipe kepemimpinan seperti otoraktis, militaritis, paternalistis, karismatis, dan demokratis menggambarkan variasi gaya kepemimpinan dalam mempengaruhi bawahan. Pemimpin yang ideal seharusnya mampu menyeimbangkan ketegasan dengan partisipasi serta mengutamakan nilai keadilan dan komunikasi dan kerjasama. Menurut Hadari Nawawi, seorang pemimpin juga harus menjalankan 5 fungsi, yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, delegatif, dan pengendalian untuk memastikan arah organisasi tetap terjaga. Setiap level kepemimpinan mulai dari top leader, middle leader, hingga lower leader membutuhkan keterampilan yang berbeda. Top leader dengan kemampuan konseptual, middle leader dengan keterampilan manusiawi, dan lower leader dengan keterampilan teknis. Namun semua saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya, pemimpin yang tidak ideal biasanya hanya bisa memerintah, menutup diri dari kritik, tidak memberi kepercayaan maupun penghargaan, bersikap tidak adil, serta gagal menjadi teladan bagi bawahannya. Oleh karena itu, kepemimpinan agribisnis yang baik harus berlandaskan pada kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan memberdayakan orang lain, sehingga mampu menciptakan organisasi pertanian yang produktif, harmonis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.